momentum ini akun saya Kalimantan Post TV mengangkat tentang pahlawan tak dikenal. Banyak pahlawan yang diangkat itu yang terkenal dan mereka rata-rata gugur di medan tempur. Tetapi banyak juga pahlawan-pahlawan tak dikenal. Baik pahlawan-pahlawan tak dikenal yang gugur dalam pertempuran maupun pahlawan-pahlawan yang tidak gugur dalam pertempuran. Yang saya ceritakan ini adalah seorang pahlawan tak dikenal berasal dari Tumbang Titi. Berasal dari Tumbang Titi Serengkah yang berpartisipasi dalam Perang Gedang atau Perang Tumbang Titi yang terjadi pada tahun 1914. Orang tersebut bernama Bajir. Kebetulan orang Pak Bajir ini adalah kakeknya dari kakek saya sendiri. Jadi saya memanggilnya Upuy Bajir. Upuy Bajir ini adalah seorang panglima perang, seorang yang tokoh masyarakat, di mana dia adalah menantu dari Demung Punduhan, Demung Besar di daerah Serengkah 6. Artinya dewasa sekarang ini adalah dewasa ini Serengkah dengan 6 desa di sekitarnya yang disebut dengan Serengkah 6. Dia ini adalah menantu dari Dermalo Merial, seorang Dumung Punduhan yang berkuasa kala itu di Serengkah Tumbang Titi. Di daerah Matan Hulu atau sekarang ini Tumbang Titi, masyarakat resah dengan kebijakan dari penjajahan kolonial Belanda yang membuat plakat pendek. Plakat pendek atau Korte Fek Clearing ini menyatakan bahwa rakyat Matan Tanjung Pura, Kabupaten Ketapang dewasa ini, diwajibkan membayar pajak kepala atau blasting kepada Belanda. Kebijakan tersebut terasa memberatkan masyarakat kala itu, karena ini merupakan salah satu pemicu mereka mengangkat senjata, memberontak, mengadakan perlawanan kepada pemerintah Belanda. Di daerah Matan Hulu atau Tumbang Titi kala itu, ada bangsawan, keturunan atau kerabat dekat dari kerajaan Matan Tanjung Pura, adalah Pangeran Sepuh. Pangeran Sepuh ini karena usianya sudah lanjut, yang juga memiliki kuasa di Tanah Perdikan. Tanah Perdikan itu adalah tanah yang oleh raja diberikan kekuasaan kepada bangsawan setempat, yaitu kerabatnya Pangeran Sepuh yang tanpa pajak. Jadi kekuasaan itu diserahkan kepada Pangeran Sepuh. Pangeran Sepuh ini memiliki hubungan baik dengan para demung, yaitu kepala-kepala desa, pemimpin suku Dayak di berbagai desa di daerah Matan Hulu. Pangeran Sepuh adalah orang yang anti penjajahan Belanda. Dia memiliki anak, yaitu Uti Usman. Untuk mengadakan perlawanan perang ini, Pangeran Sepuh diwakili oleh anaknya yang saat itu juga masih muda, sekitar umur 20-an tahun. Uti Usman inilah yang dikenal sampai hari ini adalah pemimpin Perang Kedang. Pemimpin Perang Kedang atau Perang Tumbang Titi, yang lokasinya adalah di daerah Kedang, di hilir Tumbang Titi, atau juga ada daerahnya, ada yang menyebutnya Natai Bodok. Jadi Uti Usman ini sekitar usia 20-an tahun, putra dari Pangeran Sepuh. Pangeran Sepuh adalah saudara dekat, kerabat dekat dari Raja Kerajaan Matan Tanjung Pura yang berkuasa saat itu. Pemimpin Perang Kedang saat itu adalah Uti Usman. Nah, di sini adalah peranan Upuy Bajir. Upuy Bajir merupakan tangan kanan dari Uti Usman. Cerita perang ini saya dapatkan secara turun-menurun, secara lisan, di mana Upuy Bajir sendiri adalah kakeknya daripada kakek saya. Kakek saya bercerita kepada bapak saya sebagai menantunya. Bapak saya seringkali bertanya dan kakek menceritakan tentang perang Tumbang Titi ini, di mana yang dilakoni langsung oleh kakeknya sendiri, Upuy Bajir. Dalam perang Kedang itu,
adalah Upay Bajir sebagai tokoh masyarakat Dayak di pedalaman Matan Hulu berkoordinasi dengan Uti Usman dan Pangeran Sepuh. Bahkan Uti Usman dibuatkan mandau dan perisai yang dibuatkan oleh Bajir, mandau dan perisai untuk perang. Kemudian Upay Bajir memimpin masyarakat bersama dengan Uti Usman membuat benteng di Kedang atau di Natai Bodok. Benteng itu terbuat dari bambu temiang yang memungkinkan peluru-peluru itu menepis, tidak bisa menembusinya. Jadi Upay Bajir mengerahkan masyarakat untuk membuat benteng pertahanan untuk mempersiapkan pemberontakan perang yang dipimpin oleh Uti Usman. Belanda mendengar persiapan pemberontakan rakyat di Tumbang Titi. Oleh karena itu, Belanda ingin menumpas pemberontakan tersebut. Sekompi pasukan disiapkan, dikirim ke Tumbang Titi. Sedianya pasukan Belanda ingin melewati Sungai Saguan yang lumayan besar. Tetapi rencana tersebut gagal karena masyarakat sudah menebang pohon-pohon di sekitar Sungai Saguan sehingga menjadi halang rintang dan tidak bisa dilewati motor air. Belanda mencari alternatif lain. Mereka melalui sungai kecil yaitu Gerunggang dan Abut Bukake. Dikirimlah sekompi pasukan Belanda atau 100 orang menuju Abut Bukake dan Muara Gerunggang. Setibanya di Abut Bukake dan Muara Gerunggang, pasukan Belanda berjalan kaki menuju Tumbang Titi. Di Tumbang Titi sudah sepi karena masyarakat, anak-anak dan perempuan wanita sudah mengungsi ke ladang-ladang. Keesokan harinya pasukan Belanda menuju kepada pasukan Uti Usman yang sudah berkonsentrasi di Benteng Kedang, yaitu di Natai Bodok. Keesokan paginya, subuh hari, pasukan Belanda bergerak menuju ke hilir Tumbang Titi, yaitu daerah yang dinamakan Natai Bodok atau Kedang, menuju konsentrasi pasukan massa rakyat yang memberontak kepada Belanda yang dipimpin oleh Uti Usman beserta panglimanya Upay Bajir. Begitu pasukan Belanda telah mendekati benteng, pasukan massa rakyat Tumbang Titi yang dipimpin oleh Uti Usman sudah siap sedia menghadapi pertempuran dengan Belanda. Terjadilah pertempuran yang sengit, deru, senapan lantak bersahut-sahutan, hokik, sorak, dan korban berjatuhan di kedua belah pihak. Separuh pasukan Belanda tewas, begitu juga dengan pasukan Uti Usman dan Upay Bajir. Dalam desingan peluru dan perang yang berkecamuk, Uti Usman tertembak di bagian perutnya. Melihat itu, Upay Bajir menarik Uti Usman untuk mengajaknya mundur, tapi Uti Usman bersikeras untuk melanjutkan pertempuran. Oleh karena itu, Upay Bajir mengambil kain dan mengikat bagian perut Uti Usman yang tertembus peluru. Belanda semakin mendekati benteng dan benteng akhirnya diruntuhkan Belanda. Pasukan Uti Usman dan Upay Bajir tinggal sedikit. Demikian juga pasukan Belanda yang tidak sampai separuhnya. Uti Usman dengan semangat yang pantang menyerah menaiki benteng. Dia berdoa kepada Tuhannya. Pada saat dia di puncak benteng, peluru Belanda bertubi-tubi menghantam tubuhnya sehingga pahlawan tersebut gugur di bumi pertiwi. Tinggal Upay Bajir dengan beberapa orang kocar-kacir melawan Belanda, dan dengan melalui peluru yang habis dengan situasi yang tidak menentu yang berkecamuk dalam perang, Upay Bajir dan beberapa orang melompat ke sungai Pesaguan. Belanda mengejar dan menghiliri sungai Pesaguan. Banyak dari pejuang-pejuang yang tewas. Akan halnya Upay Bajir, dia diceritakan berenang ke arah hulu sehingga dia selamat, tidak tertembak karena pasukan Belanda menghilir sungai Pesaguan, menembaki pejuang yang melompat yang menghilir sungai Pesaguan. Sementara Upay Bajir
berenang ke arah hulu sehingga dia selamat. Selesai perang, pasukan Belanda dalam keadaan yang susah payah kembali ke Ketapang dengan pasukan yang tinggal sedikit yang dipimpin oleh Kapten Bram. Menurut catatan, pasukan Belanda yang tinggal sedikit ini yang dipimpin oleh Kapten Bram, mereka berjalan kaki menuju ke Abut Bekake, di mana perahu motor yang siap untuk mengantarkan mereka kembali ke tangsinya. Pasukan Belanda ini menurut catatan dipimpin oleh Kapten Frederik Alexander Brams. Ketika dalam perjalanan menuju ke motor mereka di Abut Bekake, di tengah-tengah perjalanan antara Tumang Titi dengan Pemahan, di daerah Padang Ilalang, sudah mengintai pahlawan Tentemak yang terkenal itu. Pahlawan Tentemak yang terkenal di daerah Kabupaten Ketapang dengan beberapa pasukan sudah menghadang pasukan Belanda. Mereka membakar Ilalang, di mana pasukan Belanda akan melewatinya. Pasukan Tentemak membakar Padang Ilalang itu. Api yang berkobar membuat panik Belanda. Belanda kocar-kacir. Sisa-sisa pasukan Belanda itu tidak menentu arah. Pada saat itulah dalam persembunyiannya Panglima Tentemak menembakkan senapang lantaknya ke arah Kapten Bram. Kapten Bram tersungkur. Panglima Tentemak berujar, "Tuan, terimalah blasting 3 suku." Sambil seketika itu senapan lantak Tentemak menyambar tubuh Pangeran Plam sehingga menyambar Kapten Bram, sehingga Kapten Belanda tersebut itu tersungkur. Melihat itu, Panglima Tentemak mengira Kapten Bram sudah mati, sudah gugur. Dia menghunus mandaunya, mendekati Kapten Bram, ingin memenggal kepalanya sebagai bukti bahwa dia sudah menumbangkan pimpinan pasukan Belanda. Rupanya Kapten Bram belum tewas di tempat. Melihat musuh mendekatinya, yang akan dengan mengayunkan mandau, Tentemak ingin memenggal kepala Kapten Bram. Kapten Bram mencabut pistol di pinggangnya dan menembak tepat kepada Panglima Tentemak, gugur di tempat. Kapten Bram yang sudah luka parah ditembak oleh Panglima Tentemak dalam perjalanannya juga meninggal, sehingga kubur atau makam Kapten Alexander Frederik May ada di kota Ketapang sampai hari ini. Selesai perang, Upui Bajir diceritakan menjadi buronan Belanda. Belanda mengejar Upui Bajir untuk menangkapnya. Tetapi Upui Bajir lari ke hutan. Diceritakan secara turun-temurun Upui Bajir berkelana di hutan selama 8 tahun sampai 9 tahun. Diceritakan dia juga pernah lari sampai ke daerah Delang, Kalimantan Tengah. Bahkan dia memiliki putra 2 orang di Kalimantan Tengah, satu bernama Delang, satu bernama Pesaguan. Upui Bajir juga berkelana sampai ke daerah Manjau, di mana dia berkolaborasi dengan petinggi Doro namanya di Manjau. Setelah dan beberapa kali dia pulang ke daerah Serengkah. Menjadi tradisi kalau dia ada di Serengkah, malam-malam dibuatkan lemang makanan, ditaruh di belakang rumah. Kalau pagi-pagi istrinya melihat makanan itu sudah tidak ada, dia tahu bahwa Upui Bajir telah mengambilnya. Pernah suatu kali tentara Belanda datang ke Serengkah untuk menangkap Upui Bajir. Diinformasikan Upui Bajir berada di ladang. Sepasukan Belanda ke ladang untuk menangkap Upui Bajir. Di tengah-tengah ladangnya
yang sudah siap untuk dibakar, masa dibakar. Upoi Bajir dikejar Belanda meniti sebatang pohon. Saat Belanda ingin menembaknya, Upoi Bajir tergelincir dan dia terjatuh dari titian pohon tersebut ke sebuah danau di bawah kayu tersebut, sehingga peluru Belanda itu meleset dan dia terjatuh di sungai, di air. Belanda kemudian membakar ladang tersebut dalam api yang berkobar-kobar. Beberapa jam kemudian Belanda sudah hilang, Upoi Bajir masih selamat karena dia terjatuh di air. Pada tahun-tahun berikutnya, pas 8 tahun, 9 tahun dalam pelariannya, dia mendengar anak bungsunya, yaitu adik kakek saya, Epek Bantang, adiknya bernama Banding, itu patah kaki bermain bola. Oleh karena itu, Upoi Bajir menyerah kepada Belanda. Dalam tawanan Belanda, Upoi Bajir ditawan Belanda, ditahan di pusat, kalau di daerah Hulu pada saat itu di daerah Nangatayap. Upoi Bajir ditahan di daerah Nangatayap beberapa tahun. Kemudian pada masa pembebasannya, pada masa tuanya, Upoi Bajir dibebaskan oleh Belanda dan pernah menjadi kepala desa di Serangkah 6 pada saat itu. Jadi adalah kita rakyat Indonesia semuanya memperingati hari kemerdekaan. Pada bulan Agustus tahun 2020 ini adalah hari kemerdekaan yang ke-75. Jadi Dirgahayu Republik Indonesia merdeka.